Somo Pemacekan Agung, leak kumpul, bahas tumbal, dan hukuman. Lima hari pasca Budo Kliwon Dungulan atau Galungan, umat Hindu mengenal dengan istilah Somo Pemacekan Agung. Hari yang jatuh saat Somo Kliwon Wuku Kuningan ini dianggap hari keramat bagi umat Hindu khususnya di Bali. Somo Kliwon Wuku Kuningan yakini waktu yang tepat bagi orang yang mendalami ilmu pengeleakan untuk melakukan pertemuan secara niskala. Penekun spiritual Putu Agus Panca Saputra yang dikenal dengan nama Jero Panca mengatakan kata pemacekan agung berasal dari kata pace atau menancapkan sebuah tapa. Sedangkan kata agung berarti besar, mulia, kuat, atau teguh. Pelaksanaan Somo Pemacekan Agung merupakan suatu rangkaian dari Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saat Pemacekan Agung diyakini sebagai momentum penguatan diri bagi umat Hindu terhadap godaan Sangkala Tiga, sehingga Sangkala Tiga dapat disomia agar kembali ke sumbernya. Dikatakan Jero Panca, secara filosofis Pemacekan Agung mengandung makna bahwasannya hari ini manusia diingatkan agar kemenangan yang telah diperoleh melalui pertempuran melawan adharma agar dijadikan sebagai tonggak kebangkitan kesadaran diri. Kemudian sebagai pengukuhan komitmen untuk selalu menjaga martabat kemanusiaan dan menghindarkan diri dari momo angkara. Penjelasan tentang Somo Pemacekan Agung sebut Jero Panca bisa ditelisik dalam Lontar Dharma Kahuripan, yang menyebutkan Pemacekan Agung namanya demikian adalah pemusatan diri dengan sarana tapa kepada Sang Hyang Dharma. Tapa yang dimaksud adalah proses pengendalian diri untuk menuju Sang Hyang Dharma. Jadi Pemacekan Agung tidak selalu konotasinya negatif, ujar Jero Panca. Selain itu, dalam Lontar Sundarigama juga dijelaskan, saat Senin Kliwon Wuku Kuningan adalah Hari Raya Pemacekan Agung. Ketika sore patut mempersembahkan segahan agung di depan pintu keluar rumah, yang dilengkapi sambelih ayam semalulung yang disuguhkan kepada buta kala beserta pengiringnya, agar kembali ke tempatnya. Yang dimaksud ayam semalulung itu adalah seekor ayam pitik yang baru turun atau menetas sebelum 7 hari, imbuh Jero Panca. Lalu mengapa Somo Pemacekan Agung kerap dikeramatkan? Somo Pemacekan Agung erat kaitannya dengan konsep kewisesan, di mana saat pemakpak Pemacekan Agung atau Redite Kuningan sehari sebelum Somo Pemacekan Agung kerap dijadikan ajang unjuk gigi bagi para leak pamoroan. Leak pamoroan itu maksudnya leak yang belajar tanpa sastra. Misalnya bisa ngeleak karena nguntal, pekakas, penangkep, pengaseng. Ini yang dikonotasikan sebagai leak pamoroan. Mereka biasanya jadi binatang, bebernya. Saat pemakpak Pemacekan Agung, biasanya yang dibahas oleh para leak itu adalah tentang kathah atau tumbal. Ia mencontohkan seperti leak yang tidak pernah memberikan kathah, jadi akan menjadi ajang rapat secara niskala bagi para leak pamoroan. Sedangkan saat Pemacekan Agung biasanya dimanfaatkan para leak yang belajarnya melalui kawisesan, nyastra, atau dharma weci. Sore hari saat Somo Pemacekan Agung juga dijadikan ajang menghukum para leak yang belajar pengeleakan tanpa menggunakan pakem atau agem-ageman, sehingga kerap dilanggar.
Biasanya ada bedawa pengeleakan, seperti aturan khusus bagi para leak. Misalnya binatang tidak boleh dicetik. Kadang ada tetangga yang iri lalu babinya yang dicetik. Nah, itu tidak boleh, melanggar aturan dan bisa kena hukuman, jelasnya. Menariknya, para leak yang dihukum akan menjalani peradilan, sehingga dikenal dengan pematut atau pembalik sumpah. Juru panca menyebut biasanya upacara itu dilakukan di Puro Dalem, Rajapati, dan Pamuwunan. Di sisi lain, ada sejumlah pantangan yang harus dihindari bagi orang-orang pada umumnya saat somo pemacekan agung tiba. Di antaranya tidak boleh potong rambut, potong kuku hingga keramas. Karena diyakini kalau melakukan hal itu bisa disebut kekaranan. Artinya bisa badan kita dipinjam sehingga kelihatan kita seolah bisa ngeleak. Ini harus diwaspadai, bebernya. Ia juga tak menampik, di masyarakat kerap muncul mitos untuk tidak keluar saat sandikala ketika somo pemecekan agung. Pertimbangannya karena masyarakat sedang mengaturkan lelaban atau sesajen, sehingga energi negatif tidak masuk ke pekarangan rumah. Jadi kalau mampu melewati momentum ini sehingga selamat sampai saat kuningan, barulah melakukan perayaan sebagai simbol kemenangan, pungkasnya.